Hai, apa kabar semuanya? Saya Gideon Simanjuntak kembali hadir membawakan kabar baik bagi setiap saudara yang rindu mendengar kerinduan Tuhan sepanjang hari ini. Karena saya percaya kabar baik di tengah-tengah kabar buruk kita perlukan. Dan kabar baik sejatinya hanya kita dapat melalui kebenaran firman Tuhan. Izinkan karya Roh Kudus bekerja beberapa waktu ke depan untuk mengubahkan kehidupan saudara, untuk menjadikan saudara kuat melalui kuat kuasanya. Tundukkan kepalamu, kita mulai dengan doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau mulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kami meminta karya Roh Kudus masuk ke dalam hati dan pikiran kami untuk meneguhkan kami, membuka jalan kami, menjadikan kami kekuatan di dalam Kristus Tuhan kami. Kami percaya apa yang kami mulai bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyertainya dan kami akan akhiri sebagai kemenangan. Pakai bibir hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat. Nama Yesus yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati katakan amin. Ambil catatan saudara, catat beberapa bagian penting menurut saudara dan bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin agar mereka juga boleh diberkati. Hari ini kita akan membahas mengenai Tuhan Sang Arsitek, terambil dari Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat ini memberikan kita sebuah pengingat yang tegas bahwa usaha manusia tanpa penyertaan Tuhan sia-sia. Usaha manusia tanpa disertai Tuhan pasti gagal. Manusia boleh melakukan apapun, tapi tanpa Tuhan Alkitab mengatakan sia-sia. Bahkan ayat ini mengatakan berjaga-jaga sepanjang malam, tapi tanpa Tuhan yang menjaga juga sia-sia. Makanya saya beri judul Tuhan Sang Arsitek. Kalau saudara mau bangun rumah, pasti yang saudara pertama kali lakukan adalah bukan hanya menyiapkan bahan dan barang, tapi pasti saudara memanggil orang yang dapat menggambar rumah tersebut atau orang yang dapat melakukannya. Yang kita sebut dengan istilah zaman modern adalah arsitek. Gak pernah saya lihat orang mau bangun rumah, dia bangun dulu baru panggil arsitek. Begitu juga dengan kehidupan kita. Sebelum saudara keluar rumah, sebelum saudara mengambil keputusan, sebelum saudara melakukan apapun, tanyakan kepada arsitek kehidupanmu. Tanyakan kepada orang yang menciptakan engkau, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengetahui apa fungsi dari alat ini, kita harus bertanya kepada pencipta dari alat ini. Untuk mengetahui fungsi dari jam ini, kita harus bertanya kepada yang menciptakan jam ini. Karena mereka yang menciptakannya, mereka yang paling tahu. Untuk mengetahui apa panggilan dan apa rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara adalah tanya kepada yang menciptakan hidup saudara. Jangan bertanya kepada manusia yang mereka juga nggak tahu kehidupannya. Jangan bertanya kepada orang-orang kuasa gelap, dukun, paranormal dan sebagainya. Bahkan jangan bertanya kepada rasi-rasi bintang, tapi tanyakan kepada Yesus Kristus Tuhan. Melalui karya Roh Kudus, Dia akan menuntun langkah saudara. Karena saya percaya ketika kita menjadikan Tuhan arsitek kehidupan kita, Dia akan mulai membangun kehidupan saudara dengan indah. Dia akan menuntun saudara kepada air yang tenang. Dia akan membaringkan engkau kepada padang berumput hijau. Sekalipun kau melewati lembah kekelaman, gada dan tongkat Allah akan menyertai saudara. Bahkan sekalipun saudara dan saya melewati yang namanya hal-hal buruk, Allah akan memberikan saudara kekuatan. Bahkan endingnya kebajikan dan kemurahan dari Allah senantiasa akan mengikuti saudara. Oleh karena itu jangan memulai apapun tanpa meminta kehendak Allah. That's why saya membuat acara kerinduanku ini setiap pagi. Tahukah saudara, sebagai manusia rasa-rasanya membuat setiap pagi butuh konsistensi yang cukup tinggi. Tapi karena saya tahu kerinduan saya dan pastinya kerinduan Tuhan, Tuhan mau saudara menjumpai Dia di hari-hari pertama, di menit-menit pertama dalam kehidupanmu ketika engkau bangun pagi. Karena Tuhan tahu ketika engkau menjumpai Tuhan, bertemu dengan Tuhan, memberikan waktu kepada Tuhan, maka engkau akan melihat Dia akan menuntun langkahmu, Dia akan memberikan engkau hikmat, Dia akan memberikan engkau perlindungan. Bahkan sepanjang hari ada damai sejahtera, sukacita yang berlimpah dari kerajaan surga. Jadikan Tuhan Sang Arsitek dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan yang terutama. Jadikan Tuhan yang terpenting. Maka apa yang penting dalam hidup saudara akan Tuhan sediakan. Ingat, saudara keluar dari rumah, tanya sama Tuhan, Tuhan, what should I do sepanjang hari ini? Ingat, kalau saudara ingin mengambil keputusan,
Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kan Alkitab mengatakan banyak jalan yang disangka lurus tapi berujung kepada kematian. Artinya apa? Kita nggak tahu hari depan. Kita perlu penyertaan Tuhan. Izinkan Tuhan membuat rancangan yang ini dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat rancangannya digenapi dalam hidup saudara. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kemampuanmu, bahkan jangan andalkan koneksimu, harta bendamu, karena semuanya sia-sia. Andalkan Tuhan selalu, engkau akan melihat kemenangan dari kerajaan surga. Seperti saya bilang di awal khotbah tadi, bagikan sebanyak mungkin kepada orang-orang di luar sana, agar mereka juga ikut bersama dengan saudara mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai arsitek dalam kehidupan mereka. Yang punya surga, crazy love with you.